1 Tawarik 25 ayat 1 sampai 31. Selanjutnya, untuk ibadah Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman, dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus, dan ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah yang berikut. Dari anak-anak Asaf, ialah Zakur, Yusuf, Netanya, dan Asarela. Anak-anak Asaf di bawah pimpinan Asaf, yang bernubuat dengan petunjuk raja. Dari Yedutun ialah anak-anak Yedutun. Gedalia, Zeri, Yesaya, Simei, Hasabia, dan Matika. 6 orang. Di bawah pimpinan ayah mereka, Yedutun, yang bernubuat dengan diiringi kecapi pada waktu menyanyikan menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Dari Heman ialah anak-anak Heman, Bukia, Matanya, Uziel, Sebuel, Yerimot, Hananya, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti, Romamti Ezer, Yosbekasa, Maloti, Hotir, dan Mahaziot. Mereka ini sekalian adalah anak-anak Heman, pelihat raja, menurut janji Allah untuk meninggikan tanduk kekuatannya. Sebab Allah telah memberikan kepada Heman 14 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan dengan diiringi ceracap, gambus, dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan Bani Asaf, Yedutun, dan Heman. Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan. Mereka sekalian adalah ahli seni. Ada 288 orang, tua dan muda, guru dan murid, membuang undi mengenai tugasnya. Lalu jatuhlah undian yang pertama pada Yusuf, orang Asaf. Undian yang kedua pada Gedalia dengan saudara-saudaranya dan anak-anaknya 12 orang. Undian yang ketiga pada Zakur, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang keempat pada Zihri, anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang kelima pada Netanya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang keenam pada Bukia, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ketujuh pada Yesarela, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang kedelapan pada Yesaya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang kesembilan pada Matanya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-10 pada Simei, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-11 pada Azariel, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-12 pada Hasabia, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-13 pada Subael, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-14 pada Matika, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-15 pada Yeremot, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-16 pada Hananya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-17 pada Yosbekasa, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-18 pada Hanani, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-19 pada Maloti, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang.
Undian yang ke-20 pada Eliata, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-21 pada Hotir, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-22 pada Gidalti, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-23 pada Mahaziot, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-24 pada Romanti Ezer, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Amin. Silahkan dilanjut, Pak Apul. Silakan Pak Apul. Baik, saya lanjutkan. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba bunyinya. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Kemudian daripada itu, aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian di sorga. Dan ke7 malaikat dengan ke7 malapetaka itu keluar dari bait suci, berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan ke7 malaikat kepada ke7 malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya, dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ke7 malapetaka dari ke7 malaikat itu. Demikian firman Tuhan. Haleluya, luar biasa firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh sukacita. Saudara, ada satu tips yang pagi ini saya mau sharing kepada Anda, menyanyi. Ya, menyanyi. Ya, saya lihat itu ada beberapa teman kayak Pak Franz Lisi ya, membantu membuatkan lagu-lagu dari ChatGPT itu ya, apa? ChatGPT AI itu ya. Ya boleh, saudara. Sebenarnya tidak ada salahnya juga. Cuman syairnya itu Anda harus keluar dari hati. Sebab sebetulnya lagunya juga sebaiknya keluar dari hati. Lagu dari ChatGPT itu kan berbeda nadanya, apa dari AI, ya, dan syairnya, apalagi kalau syairnya bukan bikinanmu sendiri. Ya, dulu saya pernah memberikan arahan ya, ayo siapa yang di sini yang berbakat menulis lagu. Sebetulnya mudah menulis lagu itu, saudara ya. Apa suasanamu di dalam tahun ini, ya, atau hari ini, ya? Bagaimana pergumulan hidupmu? Kamu punya pengalaman Tuhan dengan apa? Sajikan di dalam kalimat, maksimum 8 kalimat, ya. Kalau sampai kurang 12 kalimat, dan itu diulang. Ingat ya, 12 kalimat, 4 kalimat bait, 4 kalimat ref, 4 kalimat buat tambahan. Ya, bikin lagu itu yang sederhana saja. Ya, dan
dalam kalimat itu belakangnya harus ada rima. Apakah rima? Rima itu misalnya nih, ya, saya saya sedang menderita, tetapi Tuhan selalu penuh cinta. Nah, itu tak, ya, ya kan? Dia takkan biarkanku berduka dalam segala, namun selalu ada hati yang bersuka, tata kakak. Nah, itu namanya rima itu, saudara. Simpel kan? Nah, kalau bikin lagu itu seperti itu. Jumlah suku katanya harus dihitung. Ya, itu ada rumusnya. Jadi, dalam 4 kalimat, 8 kalimat, atau 12 kalimat. Karena apa? Karena lagu yang mudah itu 4 per 4. Ya, beatnya, temponya 4 per 4. Kalau 3 per 4 jarang yang bisa. Itu nyanyi Semua Israel aja banyak yang salah kan? Semua salah semua. Karena selalu dikira 4 per 4. Padahal itu 3 per 4. Ya, contoh ya, Semua Israel itu kan 6 per 8. Bukan 3 per 4. Semua Israel itu 6 per 8. Susah kan? Sehingga Anda banyak yang empat. Itu gampang. Kalau Anda sudah biasa itu gampang. Karena Anda kudu ngerti. Nah, tetapi ya, kalau Anda membuat lagu dari AI, cuma dibikin tema saja, itu bukan lagu yang rema. Kelihatannya, kedengarannya enak, tapi nggak rema, saudara. Coba kamu dengarkan. Nggak rema. Lagu itu harus rema. Bukan cuma sekedar nyanyi-nyanyi begitu. Karena lagu yang benar itu adalah lagu yang keluar dari hatimu, saudara. Yang lagi rema. Maka lagu itu akan menghujam masuk ke dalam hati setiap kita. Dan itu adalah pengalaman pribadi bersama Tuhan. Ya, maka dari itu, hindari menggunakan AI, artificial intelligence. Ya, tapi gunakanlah tulisanmu sendiri. Hati kamu lagi apa sukacitamu. Ya, lagu dulu kita, ya. Ku mengasihi Engkau Tuhan Yesus dengan segenap hati, jiwa, dan ragaku. Ya, ku mengasihi Engkau Tuhan Yesus dengan segenap kekuatanku memujimu. Us, u. Nah, itu namanya rema tuh. Rima, bukan rema ya, rima. R-I-M-A, rima. Rima itu sajak, sanjak, bukan sajak, sanjak atau rima ya. Di belakang akhiran I, u, atau I, u, atau itu namanya pola. Dan waktu itu kan pernah diajarin bikin puisi, sama ya. Ya kan? Misalnya nih, jaka sembung bawa golok, ya kan? Nggak nyambung goblok. Nah itu kan, ok, nyambung goblok. Nah itu misalnya itu begitu, itu namanya rima tuh, pantun ya, berbalas pantun. Kalau lagumu ngalir begitu nggak enak, ya. Coba amati lagu-lagu. Kalau kamu lagumu tidak berima, nggak enak nyanyinya dan sulit untuk diingat. Ya, lagu yang tidak pakai rima itu sulit untuk diingat. Makanya lagu-lagu terjemahan itu, kalau kamu nggak pintar menerjemahkannya, ribet sudah, karena nggak nyambung, nggak enak, garing. Ya, apalagi kalau Anda nggak pintar cuma asal menerjemahkan saja. Nah, kita kalau mau menerjemahkan pakai rima. Ya, bikin lagu pakai rima saja, 4 baris. Coba bikin 4 baris saja. Chordnya yang gampang. C, A minor, D minor, G. Udah 4 chord saja. Kenapa? Kalau chordnya susah, orang lain nyanyi susah. Tuh lagu Embun Pagi kok susah? Saya sengaja bikin susah, karena itu lagu tema. Sama seperti lagunya Damaris, itu kan susah kan? Karena itu lagu tema, bukan dinyanyikan bareng-bareng. Tapi itu lagu tema kayak kita punya lagu tema soundtrack film. Nah, itu seperti itu untuk kayak soundtrack film buat kita memulai Embun Pagi itu ya. Dan itu yang nyanyi suaranya tinggi sekali memang ya. Tinggi. Memang suara untuk suara pria yang tinggi ya, suara suara di himne orkestra. Jadi nggak wajar, nggak umum lagunya itu nggak umum. Tetapi tetap pakai rima ya. Saya lagu yang nge-rap saja tetap pakai rima ya. A U U tetap ya. Selalu bikin begitu ya. Anda harus bikin sesuatu. Itu simpel sekali, saudara. Nah, ingat, kamu remanya apa tahun ini?
Oh, saya lagi masalah uang. Gampang, saudara, masalah lagi rema masalah uang. Tiada uang jangan berhutang, ya kan? Uang ang, tiada uang jangan berhutang. Selalu berharap kepada Tuhan, ya kan? Dia akan selalu mencukupi, sekalipun nyaris, sekalipun kebutuhan, sekalipun kita masuk dalam kebutuhan tak bertepi. Bisa kan? I, ang. Itu jadikan lagu, lagunya yang lucu, yang cepat, ya kan? Ya, yang lucu dong, kan tiada uang, jangan berhutang. Supaya kamu ingat, saudara, bikin lagunya yang lucu, ya. Terus kamu bilang, tetapi Tuhan selalu mencukupi, karena Dia tak pernah lupakanku. Dan apa, bikinlah sesuatu begitu ya, biar dompet kosong, yang penting hati tidak bolong. Gitu, saudara. Terus bikin lagu yang lucu, jangan lagu sedih-sedih terus, saudara ya. Jangan lagu sedih-sedih. Oh, supaya hadirat Tuhan, enggak, belum tentu. Anda harus belajar tuh tiap pagi tuh. Coba iseng-iseng. Saya tuh suka nulis ya, dulu di Facebook saya yang lama itu, hampir tiap saya mungkin udah ratusan puisi itu saya bikin tuh. Saya tuh nulis lagu tuh banyak sekali ya, saudara. Cuman itu buat saya sendiri. Saya kalau lagi bermasmur, saya main gitar ya, saya main sendirian ya. Tuh ya, tolong diambil gitar ya. Tolong saya, itu saya. Tuh, tuh. Nah, misalnya contoh ya, ini seberapa nih? Oke, 5 menit ya. Saudara, ini saya kasih contoh yang simpel ya, saudara ya. Jadi bikin lagu itu nggak usah ribet-ribet ya, kecuali kamu sudah di level saya yang memang mau ribet gitu loh. Nah, misalnya nih ya, ini saya karena saya lagi teman-teman pada bikin-bikin terus kayaknya pada pada begitu bikinnya. Ya misalnya saya pakai C saja, ya kan? Haleluya, 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 haleluya. Jadi lagu tuh saudara, ya kan? Itu sudah jadi lagu. Jadi waktu lagi berdoa, nggak usah pusing-pusing, misalnya nggak usah gitar. Haleluya, 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 amin. Nah, itu saja ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Jadi lagu itu, saudara. Lagu itu gampang-gampang, jangan sulit-sulit, saudara ya. Ya kan, cuma bilang terima kasih kan diulang-ulang saja kan. Ya kan? Diberkati. Ya kan? Saya juga yang senang-senang ya. Minor, gede minor. Tiada uang, jangan berhutang. Yesus kan cukupi kebutuhanku. Tiada uang, jangan berhutang. Kamu hutangnya bolong. Misalnya begitu, saudara ya. Yang lucu-lucu, jangan lagu itu harus juga harus yang sedih-sedih penyembahan. Ya kan, kamu nyanyi lagu-lagu yang penuh dengan ceria, yang mengingatkanmu. Itu sebenarnya lagu itu cuma gitu saja, saudara. Bikin lagu itu. Ini buat semua saja ya. Nanti kapan-kapan kita bikin khusus seminar bikin lagu. Ya, seminar khusus bikin lagu, saudara. Nanti Anda semua bisa nulis lagu. Nulis lagu itu gampang. Yang penting kamu satu punya rema. Ya, kedua yaitu tadi, itu ikutin itunya tadi. Bikin empat simpel aja. Ya, lagu-lagu rakyat yang diberkati itu kan cuma empat lagu diulang-ulang saja, saudara. Bukan yang panjang-panjang. Kalau Anda mau bikin yang panjang-panjang, udah ingetnya susah, ya kan? Empat bait. Kalau mau tambahnya empat jadi 8. Kalau mau tambah bridge jadi 12. Nah, gitu aja. Tetapi yang penting hatimu selalu apa? Selalu penuh sukacita. Tadi saya ngomong tuh nggak pakai mikir tuh, langsung langsung nyeplos saja begitu tuh cara bikin lagu. Ya kita bermasmur ya kan.
Saudara, ketika Anda misalnya ya, misalnya saja, waktu yang semai saja. Anda bisa berbahasa Arab juga dengan begitu kan. Haleluya. Bisa sama. Cuman pakai simple sekali ya, saudara. Yang penting Anda bisa ngerti C, A minor, D minor, G minor. Kalau nggak ada, minta dibikinkan chord. Ya, dibikinkan chord. Kamu nyanyi. Nah, kalau menggunakan AI itu, lagunya itu nggak asli dari kamu sendiri, saudara ya. Kamu bisa bikin pakai, tapi tidak akan rema. Lagu itu akan yang melayang begitu saja. Bus, hilang. Hilang begitu saja. Kamu lihat tuh lagu-lagunya si, maaf ya, bukannya kita, apa ya, tanpa ragu itu kan kalau bikin pakai AI itu lagunya. Ya sudah, begitu saja hilang. Nggak bisa rema, mau rema gimana? Kalau lagu-lagu saya bikin pasti rema. Ya kan? Biar lagu lucu itu Aisyah, balada Aisyah pun itu saya bikin nggak ngawur-ngawur, nggak salah-salah. Ya kan? Ya kan? Balada Aisyah, Nabi masturbasi, itu pun membuat itu nggak salah. Itu membikinnya itu benar-benar dari hati yang jenaka, tapi hati juga yang prihatin. Itu, nah kalau orang dia memang dasarnya dia seniman, memang dia bisa. Itu Balada Aisyah itu yang nonton udah 16.000 tuh ya. Nah itu seperti itu. Yang tapi kita lagi mau cerita tentang memuji Tuhan. Anda jangan ngalar kemana-mana dulu. Memuji Tuhan. Bikin yang simple saja, saudara ya. Itu lagi. Misalnya kita pakai gampang yang paling gampang ini. Syukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Nah, itu aja tuh ya. Ku mau bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Terjadilah, saudara. Ya, lagi di kamar mandi, nyanyi saya sendiri, nyanyi sendiri. Lagi bagus, dicatat. Kalau lagi mood, kamu ngerekam nyanyi. Anda lihat penulis-penulis lagu yang hebat, yang lagu-lagu yang kita nyanyikan, nggak semuanya itu orang-orang berpendidikan tinggi, dan semuanya orang seniman-seniman yang bisa main musik loh, saudara. Ya, lagu-lagu yang simpel-simpel itu ya. Sebenarnya ada seorang wanita muda yang kayak orang desa begitulah, yang bikin lagunya. Siapa itu yang di GPDI yang Cianjur itu yang nyanyi, saya lupa itu. Siapa namanya? GPDI Cianjur. Yang dulu nyanyi lagu pop. Saya lupa namanya. Itu saya lupa semua penyanyi-penyanyi rohani di Indonesia karena kita ada lama meninggalkan. Itu 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 hit Indonesia semua. Ya, datang ke hadirat Tuhan, bisa seperti gitu ya. Itu kan lagu-lagu gampang tuh, ya kan? Nah, Anda juga bisa nyanyi lagu-lagu seperti itu. Yang penting hatimu tuh bersuka cita dengan nyanyian, saudara. Nah, paling penting, kamu itu mengucap syukur. Dari ucapan syukur, nanti pengalaman dengan Tuhan kamu nyanyi itu. Makanya Daud berkata, nyanyikanlah nyanyian baru. Ya, selalu nyanyikanlah nyanyian baru. Bermasmurlah bagi Tuhan. Ya, nyanyikanlah nyanyian baru bermasmur. Tadinya sebetulnya saya mau bikin seperti itu. Cuman, waktu itu kita terlalu banyak sekali orang yang berbeda-beda di kita dan tidak semua. Dan Yang di susah. Cianjur itu awan datu, Pak. Awon Datu. Terima kasih Pak Hawi. Itu yang nulis lagu, nggak semuanya orang-orang hebat, pinter artis. Enggak. Saya pernah ketemu sama beberapa penulis lagu waktu kita ada seminar ya, di waktu itu seminar penulis lagu itu ya. Saya lihat orang nggak ada nggak berjanji semua, saudara. Itu ada lagu yang tulisannya dengan gambus dan kecapi. Saudara tahu nggak siapa penulis lagunya? Nggak terkenal, saudara. Terus dia protes kita nyanyi itu aku yang nulis lagunya. Kamu siapa? Tapi itu aku yang nulis lagunya. Tapi Betani bikin lagunya keren banget aransemennya. Ini orang yang nulis nggak terkenal. Dan mungkin juga soal saya ijab, kamu bisa musik? Nggak. Ya pokoknya saya lagi nyanyi-nyanyi terus dipakai sama orang terus kemana-mana viral. Ya.
Saya pertama nulis lagu itu SMA kelas 3 saya nulis lagu. Enggak, SMP kelas 3 saya nulis lagu pertama. Ya, SMP kelas 3. Terus baru saya nyanyi, saya berani nyanyikan di persekutuan doa itu SMA kelas 3. Karena saya pemimpinnya, saya nyanyiin sendiri. Nggak taunya viral sampai kemana-mana ke gereja-gereja lain juga. Tidak harus pintar main musik. Yang penting hatimu penuh sukacita. Yang penting hatimu penuh dengan sorak-sorai. Ya, tapi saya lihat lagu-lagunya Bro Welly sama ini Pak Sumanti ada kirim, Dokter Sumanti kirim lagu juga bagus ya saudara. Ini lagi mau saya aransemen. Cuman kita lagi sibuk nulis buku. Ya kan? Lagu-lagu kita kan simpel semua. Terus kita aransemen. Ada beberapa saya aransemen dengan sungguh-sungguh. Ada yang pokoknya nyanyi bergantung. Ya kan? Itu ada lagu yang nulis orang pelacur ya. Apa? Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, kau memilikiku. Itu kan cuma 4 kalimat. Terus tambahan, hanya ini Tuhan persembahanku. Terimalah Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatmu. Seumur cuma 8 kalimat tuh. Ya, itu yang nulis pelacur, saudara. Jadi kita semua bisa menulis lagu. Kita semua bisa menyanyi, memuji Tuhan. Nah, saran saya, jangan pakai AI dulu. Jangan buru-buru. AI itu sebenarnya hanya untuk pancingan. Jadi kamu jangan pakai AI. AI ini ya itu cuma buat bagus-bagusan, keren-kerenan. Buat apa? Bukan itu yang Tuhan mau. Bukan bagusan keren-kerenan. Bukan, tapi kita mau bikin memang rema yang diajarkan dalam komunitas ini untuk menyanyi. Gitu ya, saya kasih. Ini kapan-kapan kita bikin deh seminar khusus bikin lagu. Saya ajarin cara chord yang sederhana cuma 3, C, A minor, D minor, G, udah gitu saja. Anda semua bisa nanti ngikutin ya, atau nanti dibikinkan ininya patternnya. Anda cuma tinggal masuk. Itu juga ada gunanya seperti itu ya. Terus Anda nyanyi di tengah-tengah itu Anda nyanyi gitu ya. Itu caranya memuji Tuhan. Penyembahan juga sama. Makanya kalau di Betani, ya, yang pertama kali open worship itu kan Betani kan, ya. Kau baik Tuhan, ku berterima kasih sebab kau baik, kasih setiamu kekal selamanya. Itu udah jadi tuh. Itu Pak David sering open worship itu ya, Pak David itu. Nah, padahal kan cuma C, A minor, D minor, G, nah, itu ya. Nah, kalau Pak David itu namanya sudah piawai, dia sudah memang menguasai. Kalau saya udah menguasai. Cuman kita bikin yang sederhana kayak tadi, Anda tulis dulu. Sama kalau penyembahan, belajar. Haleluya, haleluya. Yesus engkau baik. Anda baca Mazmur. Ya, terus ditulis yang lengkap. Anda lagi sedang apa? Dia gembalaku. Yesus engkau gembala yang baik. Dia menuntunku ke air yang tenang, disegarkannya jiwa. Itu saudara ya, langsung mengalir. Kenapa? Karena saya punya pengalaman itu langsung ngomong langsung. Nah, kalau Anda tidak punya pengalaman, Anda nggak bisa nyanyi. Orang suaranya belero aja tetap bisa nyanyi. Saya banyak ketemu penulis lagu yang suaranya belero, ya. Cuman dia punya sukacita di hati dia nulis itu ya. Dan dia ngajak anaknya atau siapa, tolong dikasih chordnya dong, gitu. Nah, kalau Anda sudah banyak, udah ini ya, terus Anda coba baru menggunakan AI, Artificial Intelligence, baru ya, baru bisa. Tapi kalau Anda belum tahu, nggak ngerti, nggak enak, kering, saudara. Nggak remah sama sekali. Ya, ada komunitas kita jadi murahan, jadinya nantinya. Kamu pakai produk-produk murahan, sama seperti kamu bikin skripsi pakai pakai ChatGPT, jadinya kamu bikin tugas gitu ya, jadi murahan gitu loh. Jangan, itu untuk membantu orang profesional. Atau Anda lagi banyak kerja, nah itu satu buat merangsang idemu. Ya, tapi itu kamu harus ini dulu.
yang natural dulu, belajar. Ya, bernyanyilah setiap hari. Yang paling penting, kamu sudah ada lagu, nyanyiin. Ya, yang sudah ada lagu yang kita bikin, ya. Saya kan sering bikin lagu, kamu nyanyiin itu. Ya, Tuhan Yesus memberkati.